Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Hari ini gue pengen cerita sesuatu yang lagi cukup rame dibahas di Korea. Di beberapa sekolah di Korea sekarang, hampir sepertiga muridnya berasal dari keluarga migran. Dan jumlah sekolah seperti ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Masalahnya bukan cuma soal jumlah, tapi soal sistem pendidikan Korea yang selama puluhan tahun dirancang untuk masyarakat yang hampir sepenuhnya homogen. By the way, kata homogen artinya adalah sejenis atau seragam dari segi etnis atau latar belakang. Anyway, sekarang realitinya berubah. Ada lebih dari 200.000 anak dari keluarga migran yang sedang bersekolah di Korea. Masalahnya, perubahan ini terjadi terlalu cepat daripada kesiapan sistemnya. Sekolah belum sepenuhnya siap, kelas bahasa mulai kewalahan, dan banyak siswa bahkan masih kesulitan mengikuti pelajaran karena hambatan bahasa. Jadi yang kita lihat sekarang bukan cuma perubahan jumlah murid, tapi sistem yang lagi berusaha ngejar reality baru yang terus berubah. Dan itu yang bikin banyak sekolah mulai bertanya, apakah sistem pendidikan Korea siap menghadapi perubahan ini? Baru-baru ini, data dari Kementerian Pendidikan Korea menunjukkan sesuatu yang cukup menarik. Jumlah sekolah dengan konsentrasi tinggi siswa dari latar belakang migran meningkat cukup drastis. Di Korea, sebuah sekolah dikategoriin sebagai sekolah dengan konsentrasi tinggi siswa migran jika memiliki lebih dari 100 siswa dengan latar belakang itu. Dan mereka mencapai minimal 30% dari seluruh murid di sekolah itu. Nah, with that said, pada tahun 2020, jumlah sekolah seperti ini hanya 47 sekolah. Tapi pada tahun 2025, jumlahnya meningkat menjadi 123 sekolah. Artinya dalam waktu 5 tahun aja, meningkat sekitar 2,6 kali lipat. Yang menarik, ini terjadi di saat Korea justru sedang mengalami penurunan jumlah anak usia sekolah. Korea saat ini, seperti kalian tahu, memiliki salah satu angka kelahiran terendah di dunia. Setiap tahun, jumlah murid di sekolah Korea sebenarnya terus menurun. Tapi di saat yang sama, jumlah siswa dari keluarga migran justru meningkat. Sekarang jumlah mereka sudah lebih dari 200.000 murid atau sekitar 4% dari seluruh siswa di Korea. Kalau dibandingin dengan sekitar 10 tahun lalu, kenaikannya cukup signifikan. Dalam jumlahnya hanya puluhan ribu. Sekarang sudah hampir 3 kali lipat. Nah, istilah siswa dari latar belakang migran di Korea sebenarnya cukup luas. The definition tuh cukup luas ya. Kategori ini biasanya mencakup beberapa kelompok. Pertama, anak dari pernikahan internasional. Misalnya ayah Korea menikah dengan ibu dari lain negara. Kedua, anak dari dua orang tua asing yang tinggal dan bekerja di Korea. Ketiga, anak yang lahir di luar Korea lalu pindah ke Korea di usia sekolah. Menariknya, kelompok terbesar justru adalah anak yang lahir di Korea dari pernikahan internasional. Artinya, banyak dari anak-anak ini sebenarnya lahir dan besar di Korea, bukan datang sebagai imigran baru. Masalah terbesar yang sering muncul di sekolah adalah bahasa. Gak semua siswa dari keluarga migran langsung fasih dalam bahasa Korea, terutama bagi anak-anak yang lahir di luar Korea atau menggunakan bahasa lain di dalam rumah. Karena itu, sekolah menyediakan kelas khusus bahasa Korea. Kelas ini bertujuan membantu murid paham bahasa Korea sebelum mereka sepenuhnya mengikuti pelajaran di kelas reguler. Masalahnya, kelas ini sekarang mulai kelebihan murid. Pada tahun 2020, satu kelas rata-rata berisi sekitar 13-14 murid. Pada 2024, 4 tahun setelah itu, jumlahnya naik menjadi sekitar 21 murid per kelas. Padahal rekomendasi pemerintah sebenarnya hanya sekitar 10 murid per kelas. Ada perkembangan lain yang mulai terlihat. Dulu sebagian besar siswa migran berada di sekolah dasar, SD ya. Tapi sekarang jumlah mereka di SMP dan SMA juga mulai meningkat. Artinya banyak anak dari keluarga multikultural yang dulu masuk SD, sekarang sudah mulai tumbuh menjadi remaja. Dan bagi siswa yang datang langsung ke Korea saat remaja, tantangannya jauh lebih besar. Belajar bahasa baru di umur 15 tahun pastinya beda ya dengan belajar di usia 7 tahun. Selain itu, ada masalah lain. Distribusi siswa nggak merata. Banyak siswa migran terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama daerah dengan banyak kawasan industri. Contohnya seperti Ansan, Siheung, Guro, Yeongdeungpo. Di beberapa sekolah bahkan ada kasus ekstrim. Ada sekolah di mana lebih dari 90% muridnya berasal dari latar belakang multikultural. Perubahan ini sebenarnya nggak hanya terjadi di sekolah. Kalau kita ngelihat masyarakat Korea secara keseluruhan, jumlah orang asing di negara Korea juga terus meningkat. Sekarang sekitar 2,6 juta orang asing yang tinggal di Korea. Dan banyak dari mereka masih relatif muda, kayak gue. Sebagian besar bekerja, membangun keluarga, dan bahkan memiliki anak di Korea. Artinya, mereka bukan hanya pekerja sementara ya. Mereka mulai jadi bagian dari masyarakat Korea sendiri. Dampaknya ke ekonomi lokal. Contohnya bisa dilihat dari kota Ulsan, salah satu pusat
pusat industri kapal terbesar di Korea. Ketika industri pembuatan kapal kembali booming dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja asing di daerah tersebut juga meningkat. Di distrik Tunggu, Tunggu aja dari populasi 160.200 orang, jumlah penduduk asing bisa capai sampai 11.000 orang. Dan itu meningkat sekitar 6-7% dalam 1 tahun. Sebagian besar bekerja di industri galangan kapal. Perusahaan besar seperti Hyundai Heavy Industries bahkan memperkerjakan sekitar 8.000 pekerja asing. Hampir 20% dari total tenaga kerja mereka. Hal ini terjadi karena industri tersebut lagi ngalamin kekurangan tenaga kerja lokal. Banyak banget pekerja Korea nggak tertarik pada pekerjaan yang dianggap berat atau bahaya di galangan kapal. And then, on top of that, kehadiran pekerja migran juga mulai mengubah ekonomi lokal. Di beberapa kota industri, toko-toko dan pusat perbelanjaan mulai mendapatkan banyak pelanggan baru dari komunitas migran. Beberapa perusahaan bahkan mulai menyesuaikan layanan mereka. Misalnya di kota Cheonan, ada perusahaan telekomunikasi memperkerjakan staf asing untuk melayani pelanggan migran. Jadi specifically untuk pelanggan migran. Seorang staf dari Rusia yang sudah tinggal di Korea selama 8 tahun bahkan menjadi salah satu tenaga penjualan terbaik di perusahaan tersebut. Bukan hanya menjelaskan paket telepon, dia juga bantu pelanggan migran ngerti berbagai hal yang sering membingungkan untuk mereka. Mulai dari sistem pembayaran, aplikasi perbankan, hingga dokumen administrasi. Dan perusahaan tersebut bahkan membuka pusat layanan penerjemahan khusus untuk pelanggan asing. Wow. Fenomena yang sama juga terlihat di sektor-sektor lainnya. Misalnya, di industri asuransi, beberapa perusahaan mulai merekrut banyak agen dari komunitas migran. Di salah satu kantor cabang, puluhan agen asuransi berasal dari Vietnam. Alasannya sederhana, mereka lebih mudah menjelaskan produk kepada pelanggan dari komunitas yang sama. Dan pastinya, masalah-masalah yang mereka alami juga pasti bisa relatable ya. Sektor lain yang sangat bergantung pada pekerja migran adalah pertanian juga. Di beberapa daerah pedesaan Korea, hampir semua pekerja di ladang berasal dari luar negeri. Contohnya pekerja musiman dari Laos yang datang dengan visa kerja sekitar 8 bulan. Banyak petani mengatakan bahwa tanpa pekerja migran, mereka bahkan nggak bisa melanjutkan usaha pertanian mereka. Karena hampir nggak ada lagi pekerja lokal yang mau melakukan pekerjaan tersebut. Terjadi juga di industri restoran. Beberapa laporan menunjukkan bahwa restoran di Korea mengalami kekurangan pekerja sekitar 4,5%. Lebih tinggi dari rata-rata industri lainnya. Karena itu pemerintah mulai mempertimbangkan kebijakan baru yang memungkinkan restoran memperkerjakan pekerja asing sebagai asisten dapur. Rencananya, satu restoran dapat mempekerjakan sampai 2 pekerja asing untuk membantu operasional dapur. Diperkirakan sekitar 17.000 pekerja migran bisa masuk ke sektor ini dalam waktu dekat. But, perubahan ini juga membawa tantangan. Beberapa kelompok advokasi pekerja migran mengingatkan bahwa jika kondisi kerjaan nggak baik, ada resiko pekerja migran berpindah ke status ilegal. Karena itu, mereka menekankan pentingnya pengawasan mulai dari proses perekrutan hingga pembayaran gaji. Kalau kita lihat semua fenomena ini bersama-sama, kita bisa lihat gambaran yang lebih besar. Korea sedang berubah. Dulu negara ini dikenal sangat homogen ya, tapi sekarang sekolah mulai memiliki lebih banyak siswa migran. Industri mulai bergantung pada pekerja migran. Dan perusahaan mulai melihat komunitas migran sebagai pasar baru. Perubahan seperti ini tentu nggak terjadi dalam satu malam. Sebagai orang Korea yang besar di Indonesia, menurut gue ya, di Indonesia keberagaman sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi di Korea, konsep masyarakat multikultural masih relatif baru. Jadi wajar banget kalau sistemnya masih beradaptasi. Anak-anak yang sekarang duduk di kelas bahasa Korea itu akan menjadi generasi Korea berikutnya. Mereka akan tumbuh di sana, sekolah di sana, bekerja di sana, berkeluarga di sana. Dan mungkin suatu hari memimpin Korea. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Korea akan menjadi masyarakat yang lebih beragam, tapi apakah sistemnya siap menghadapi perubahan itu? Karena it's already happening. Karena orang asing, pekerja migran datang ke Korea, tambah banyak itu sudah happening. Menurut kalian gimana? Apakah Korea seharusnya lebih terbuka terhadap masyarakat multikultural atau wajar kalau perubahan ini membuat sebagian orang merasa khawatir? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih sudah nonton. Annyeong. Apa kata dunia?